10 MIPA, kita bertemu kembali, masih tidak bosan di mata pelajaran kimia ya. Kali ini kita akan melaju ke bab stoikiometri. Nah, bab stoikiometri ini adalah bab tentang perhitungan-perhitungan dalam ilmu kimia. Tentunya kita akan mulai dulu dari yang paling dasar ya. Sebelum nantinya di kelas 11, di kelas 12, kita akan belajar lebih lanjut lagi. Kita mulai dari yang paling dasar, kita akan belajar mengenai massa atom relatif dan juga massa molekul relatif. Nah, kita mengenal ini dulu ya. Nah, ini sebagai dasar terlebih dahulu. Oke, baik anak-anak. Nah, pertemuan hari ini materi kita adalah massa atom relatif dan massa molekul relatif. Massa atom relatif itu kita bisa singkat menjadi AR ya. Lalu kalau massa molekul relatif kita bisa singkat menjadi MR. Ini MR ini artinya molekul relatif, kalau AR ini artinya atom relatif. Lalu apa sih definisinya massa atom relatif itu dan apa juga definisinya massa molekul relatif? Nah, anak-anak, massa atom relatif itu kita artikan sebagai perbandingan massa satu atom unsur. Nah, ini ya. Satu atom unsur dengan 1/12 massa satu atom C12. Ya, jadi ini adalah perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan massa ya, perbandingan massa. Oleh karena itu kita sebutnya dia relatif. Nah, relatif ini karena kita menggunakan perbandingan. Dibandingkannya dengan apa? Jadi kita bandingkan dengan atom C12 ya. Dengan atom karbon, Jadi kalau ada suatu unsur atau suatu atom, kita mau tahu massanya berapa, nah kita bandingkan dengan atom karbon. Misalkan massanya 2 kalinya atom karbon, 3 kalinya, setengahnya. Lalu anak-anak, kalau massa molekul relatif, yang ini ya, kita artikan perbandingan antara massa rata-rata satu molekul ya. Satu molekul terhadap 1/12 massa satu atom C12. Dibandingkannya sama ya, dibandingkannya sama dengan atom C12 itu. Lalu kalau perbedaannya, kalau molekul relatif, nah ini dia satu molekul. Kalau atom dia cuma satu atom. Nah, anak-anak, dua-duanya ini kita memakai satuan massa atom. Jadi nanti satuannya yaitu satuan massa atom atau kita singkat SMA ya, satuan massa atom. Oke, lalu contohnya seperti apa sih? Contohnya, nah kalau kita menggunakan atom relatif, tentunya karena ini satu atom, tadi ya di definisi yang tadi itu satu atom unsur, nah maka unsurnya ini cuma satu aja. Ini ada N, kalau Fe-nya satu, Cu-nya satu, Na-nya satu, masing-masing satu. Nah, kalau molekul anak-anak, nah kalau molekul itu dia nggak satu, nah dia berupa beberapa unsur atau satu unsur tapi dalam jumlah yang lebih dari satu. Contohnya H2O ya, ini molekulnya. Nah, H2O ini kan dia terdiri dari H. H-nya ada berapa? Ada 2 dan O. Lalu ini ada O2, berarti O-nya 2, dia nggak satu. Lalu CO2, ada C dan ada O. O-nya 2. Lalu S8. Nah, ini ada unsur S, tapi dia jumlahnya 8. Jadi dia itu membentuk molekul S8 sulfur ya, S8. Unsurnya jenisnya satu, tapi jumlahnya nggak cuma satu, ada 8. Lalu I, ini iodin. Iodin ya, satu jenis unsurnya tapi jumlahnya ada 2, I2. Lalu ada H2SO4, ada HCl.
Jadi paham bedanya ya? Bedanya kalau atom relatif dia cuma satu berdiri sendiri. Kalau molekul relatif dia nggak sendiri ya. Minimal dia harus berdua. Contohnya mana? Ini I2 dia berdua, ini OO2. Yang lainnya malah nggak cuma berdua ya, dia membentuk molekul. Oke, sekarang misalkan ada unsur nitrogen. Kalian ingat ini adalah lambang unsur ya. Kemarin di semester 1 kita udah belajar lambang unsur. Lambang unsur ini ada lambang unsurnya. Lalu di sini ada angka apa nih? Dua angka ini. Nah, kalian jangan lupa dua angka ini. Ini yang atas yang lebih banyak ini namanya nomor massa, nomor massa. Yang bawah ini yang lebih sedikit dia namanya nomor atom ya. Seperti yang kalian ketahui, nomor atom menyatakan jumlah elektron dalam keadaan stabil, tidak menjadi ion, maksudnya. Oke. Atau juga sama dengan jumlah proton. Nomor massa ini yang atas ini adalah neutron ditambah dengan proton ya. Nah, ini dapatnya dari mana? Kok Bu Siwi tahu? Ini unsur nitrogen N, nomor massanya 14, nomor atomnya 7. Taunya dari mana? Kalian lihat di tabel periodik ya. Semester 1 kalian sudah Ibu minta untuk mengunduh tabel periodik. Dan tabel periodik itu akan dipakai terus sampai kelas 12. Jadi kalian nggak boleh buang atau nggak boleh hapus tabel periodik itu. Dapatnya ini dari tabel periodik. Jadi kalian sekarang bisa buka tabel periodik. Oke anak-anak. Nah nomor massa ini ya yang atas itu digunakan untuk AR, untuk menentukan AR, untuk menentukan massa atom relatif. Nah kalau yang bawah itu kan nomor atom ya, kita nggak pakai, kita pakainya itu nanti untuk konfigurasi. Kemarin kita sudah banyak sekali belajar mengenai konfigurasi. Nah, ini nomor massa digunakan untuk AR. Jadi, kalau misalkan si nitrogen, N ini nomor massanya 14, maka massa atom relatifnya atau AR-nya untuk N adalah 14 SMA atau 14 satuan massa atom. Ya. Sama dengan nomor massanya itu. Oke, sekarang kita contoh lagi. Nah, contoh kita pakai Fe sekarang. Fe nomor massanya 56, nomor atomnya 26. Oke. Berarti yang akan digunakan untuk menentukan AR itu adalah nomor massa. Berarti yang mana? Yang 56. Nah, kalau lambang unsurnya seperti ini, maka ingat ya, lambang unsur ini dapatnya dari tabel periodik. Jadi kalau kalian mau tahu berapa sih nomor massanya, berapa nomor atomnya, kalian harus lihat sendiri di tabel periodik ya. Berarti kalau lambang unsurnya begini, nomor massa atom relatifnya, AR-nya untuk Fe adalah 56 SMA atau 56 satuan massa atom. Oke, sekarang bagaimana menghitung massa molekul relatif atau MR? Nah, untuk MR ini perhatikan ya, ini harus teliti. Oke, sekarang contohnya apa sih molekul itu? Nah, contohnya sama yang tadi ya. Sekarang misalkan kita pakai H2SO4. Nah, anak-anak ini molekul, lihat dia terdiri dari beberapa unsur. Dan ada satu unsur yang jumlahnya lebih dari satu. Contohnya ini H dan O. Oke. Nah, ini angka ini yang Ibu beri warna kuning. Nah, kita kenal dia dengan sebutan indeks ya. Nah, ingat anak-anak, ini namanya indeks. Ini namanya indeks. Nah, indeks ini artinya apa? Indeks ini dia itu menyatakan jumlah unsur di depannya atau unsur yang berada di sebelah kirinya. Ya, menyatakan jumlah unsur yang berada di sebelah kirinya. Contohnya, ini indeksnya ini ada angka 2. Nah, unsur di sebelah kiri 2 ini unsur apa? Unsur H, ya kan? Nih, sebelah kirinya H. Berarti jumlah H-nya ada 2.
Contoh lagi, ini misalkan ada 4 nih, angka 4, indeksnya 4. Lalu unsur di sebelah kirinya itu unsur apa? Oh, ternyata unsur O. Berarti jumlah si O ini ada 4. Nah, ini jumlah unsur H ada 2. Ini 2. H-nya 2. Terus jumlah unsur S ada berapa? Nah, karena ini nggak ada angkanya, berarti kita anggap dia 1. Berarti jumlah unsur S-nya itu 1. Terus jumlah unsur O-nya berapa? 4 ya. Karena ini indeksnya dia 4. Nah, kita sekarang udah tahu nih, udah tahu jumlah unsur H-nya 2. Jumlah unsur S-nya ada 1. Lalu jumlah unsur O-nya ada 4. Ya, sekarang kita mau menghitung berapa SMA sih si massa molekul relatif H2SO4 ini. Berapa SMA? Nah, anak-anak kalian tetap harus buka yang namanya tabel periodik karena kita membutuhkan data nomor massa dari tiap unsur ya. Oke. Nah, ini perhitungannya gini. Jadi, kalau untuk nyari berapa sih MR untuk H2SO4? Nah, untuk H, jumlah unsur H kali ARH. Nah, AR ini dari nomor massa ya, nomor massa si H. Nah, jumlah unsur H-nya berapa? 2. Nah, ini kan 2. 2 nih. Kali ARH. ARH itu berapa? 1. Dapatnya dari mana, Bu? Kok Ibu bisa tahu 1? Dapatnya lihat di tabel periodik. Nomor massa dari H. Nomor massa dari H itu 1 SMA. Maka 2 kali 1, maka dia menjadi 2 SMA. Lalu jumlah unsur S kan cuma ada 1 kali ARS. Sama dengan 32 satuan massa atom ya. AR-nya ini 32 satuan massa atom. 32 kali 1 ya 32. Lalu jumlah unsur O kali ARO. Jumlah unsur O-nya ada 4 kali AR oksigen O. AR oksigen itu 16 SMA. Kalian lihat di tabel periodik. 4 kali 16, 64 SMA. Nah, kalau udah dapat masing-masing massa tiap unsur, udah dapat nih masing-masing massa, kita tinggal jumlahkan. Jumlahkan massa molekul relatif H2SO4. Nah, kita jumlahkan dari ketiga unsur penyusunnya ini. Dijumlahkan semua, hasilnya adalah 98 satuan massa atom. Jadi, MR dari H2SO4 adalah 98 satuan massa atom. Oke, ya ini contoh pertama. Sekarang kita lanjut contoh kedua. Oke, ya. Nah, misalkan anak-anak sekarang 2 CO2. Oke. Lalu ini ada angka tapi dia bukan indeks. Nah, dia berada di sebelah kirinya suatu senyawa ya. Ibu beri warna biru ini. Nah, dia itu apa? Nah, dia itu adalah koefisien. Oke. Nah, kalau angka yang kecil di bawah ini dia indeks. Jadi ada koefisien, ada indeks. Ya. Kalau indeks itu angkanya kecil di bawah. Kalau koefisien dia angkanya sama besar ya dengan huruf si senyawanya ini. Oke. Nah, sekarang apa bedanya si koefisien dan indeks? Oke, kalau koefisien anak-anak, dia itu menyatakan jumlah seluruh unsur di belakangnya ya, atau seluruh unsur di sebelah kanannya. Seluruhnya, berarti unsur di sebelah kanannya ada apa aja? Ada C, ada O. Ya, berarti dia menyatakan segini. Nah, kalau indeks sama seperti tadi, menyatakan jumlah unsur di depannya atau di sebelah kirinya. Ya, kita langsung ya, supaya lebih jelas. Nah, jumlah unsur C, kita akan hitung berapa sih jumlah unsur C itu. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini unsur C-nya ada berapa jumlahnya? Cuma ada 1 kan? Cuma ada 1, tapi kita kalikan koefisien. Nah, dalam senyawa ini kan 2CO2 ya. Unsur C-nya cuma ada 1, tapi kita kalikan ke koefisien, kita kalikan ke depan. Berarti koefisiennya berapa? Koefisiennya 2, berarti 1 kali 2. Berarti jumlah unsur C-nya
ada 2 totalnya. Terus unsur apa lagi? Ada unsur O. Nah, O ini, ya lihat anak-anak, O ini jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ternyata ada 2. Nah, ini kan kita kalikan indeks ini ya. Jumlah unsur O-nya ada 2 nih, karena ini O2. Nah, O2 ini kita harus kalikan lagi dengan koefisien. Jadi 2 kali koefisien, 2 kali 2, sama dengan 4. Nah, sekarang kita udah dapat nih, jumlah masing-masing unsur ya. Jumlah masing-masing unsur. Sekarang kita harus menghitung massa tiap unsurnya dalam senyawa itu. Sekarang jumlah unsur C ya. Jumlah unsur C dikalikan atom relatif C, massa atom relatif. Jumlah unsur C-nya kan 2 ya, 2 kali 12 sama dengan 24 SMA. Lalu untuk massa si O, jumlah unsur O dikali massa atom relatif O. Jumlah unsur O-nya kan ada 4. Nih ya anak-anak 4 ya. 4. Berarti 4 kali 16 SMA sama dengan 64 SMA. Nah, setelah kita tahu massa masing-masing unsur dalam senyawa itu, kita jumlahkan untuk mengetahui MR atau massa molekul relatif dari 2CO2. Kita jumlahkan 24 SMA ini ditambah 64 SMA sama dengan 88 SMA. Oke, ini contoh yang kedua ya, yang ada koefisiennya. Sekarang ada contoh yang ketiga. Oke. Nah, anak-anak, nih contoh yang ketiga, dia pakai dalam kurung ya. Waduh, ini kok ada dalam kurungnya, lalu juga ternyata indeksnya ada 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, ini juga gampang sih, gampang aja. Kita ngitung dulu berapa jumlah unsur. Nah, jumlah unsur Ca ada 3, ya kan? Nah, ini kan indeksnya 3. Lalu, kalau ada dalam kurung, nah ini kan dikurungin gini anak-anak. Nah, 2-nya ini, indeks 2-nya ini nanti dikalikan dengan senyawa yang ada di dalam kurung. Ya. Jadi 2-nya ini nanti dikalikan. Contohnya, jumlah unsur P. P-nya berapa? Di dalam kurung ini ada 1, tapi kita harus kalikan. Kita kalikan ke indeks ini, 2. Maka P-nya ada 2. Oke, P-nya ada 2. Lalu jumlah unsur O. Nah, O ini di dalam kurung ini kan ada 4 ya. O 4. Tapi kita harus kalikan dengan indeks yang di luar kurung ini. O-nya ada 4 awalnya, tapi kita kalikan 2. Jadi jumlah unsur O-nya ada 8. Ya, 4 kali 2, 8. Kalau sudah diketahui jumlah unsurnya, sekarang kita mau cari massa tiap unsur dalam senyawa itu, supaya nanti segera ketemu massa molekul relatifnya ya. Oke. Nah, ini sama seperti contoh pertama, kita tinggal kalikan jumlah unsurnya ya dikalikan massa atom relatif. Ca ini kan dia jumlah unsurnya 3 ya, 3 kali MR-nya itu 40 satuan massa atom ya. Lihat di tabel periodik. Sama dengan 120 satuan massa atom. P-nya ada 2, ARP-nya 31, kalikan 2. Jadi berapa? 62. Lalu jumlah unsur O ada 8, kalikan dengan massa atom relatif O, 16 ya. Sama dengan 128 satuan massa atom. Lalu kita jumlahkan untuk mengetahui massa molekul relatif dari Ca3PO4 2 kali. Nah, kita jumlahkan nih semuanya. Dapatlah 310 satuan massa atom. Jadi MR dari Ca3PO4 2 kali ini adalah 310 satuan massa atom. Oke, jadi kalau atom relatif itu cuma satu unsur ya, lebih sederhana. Tinggal lihat aja di tabel periodik berapa AR-nya. Tapi kalau molekul relatif, kalian harus memperhatikan yang namanya indeks, lalu harus memperhatikan yang namanya koefisien. Nah, kalau operasi hitungannya atau operasi matematikanya mudah ya,
cuma kita menggunakan tambah dan kali. Tapi kita harus teliti dan harus ngerti berapa jumlah unsur di dalam senyawa itu. Itu yang penting. Oke, nah ini anak-anak, lalu sebagai supaya kalian lebih mahir, supaya kalian juga lebih mengerti, Ibu akan memberikan latihan kepada kalian yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan. Oke. Berikut ini adalah latihannya. It's my lucky day. It's my lucky day.